Bab 2551. Dalam pikirannya, Jack pasti akan kalah. Dia telah melirik kartu kondensasi sebelumnya. Ada beberapa rune pil yang bahkan mungkin tidak bisa dia isi. Penatua Elliot telah menyebutkan sebelumnya juga bahwa rune pil yang diisi harus pada penyempurnaan 60%. Tingkat penyempurnaan 50% diperlukan agar rune pil dianggap berhasil. Itu karena hanya 50% penyempurnaan yang bisa mengeluarkan sifat obat dari pil. Tanpa penyempurnaan 50%, rune pil akan dianggap gagal. Penyempurnaan 60% berarti bahwa kualitas pil akan menjadi tingkat yang lebih tinggi. Sebuah pil dengan tingkat penyempurnaan 60% akan mengambil harga yang lebih tinggi daripada pil tingkat perbaikan 50%. Itu karena tingkat penyempurnaan yang lebih tinggi berarti pil berkualitas lebih tinggi. Itu adalah sesuatu yang semua orang tahu. Dengan pemikiran itu, Harold menggelengkan kepalanya tanpa daya. Penatua Elliot semakin gila. Ada total 920 rune pada kartu kondensasi. Dari mereka yang hadir, mungkin jumlah mereka yang dapat mengisi lebih dari setengah rune pil dapat dihitung dengan satu tangan. Bahkan dia tidak tahu apakah dia akan mampu melakukannya. Memikirkan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Jack. Jack sudah memusatkan seluruh fokusnya untuk memadatkan rune pil dengan alis berkerut. Jack masih tampak percaya diri seperti biasanya, yang membuat Harold semakin frustrasi. Dia merasa pria itu sangat pandai berakting. Mustahil untuk mengatakan apa yang ada dalam pikiran Jack. Johnson duduk tepat di belakang Harold. Ketika dia melihat Harold melihat kembali ke arah Jack, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, "Harold, untuk apa kamu melihatnya? Dia pasti akan kalah. Kurasa dia bahkan tidak akan bisa menyingkat 10 rune." Setelah itu semuanya, Penatua Elliot berkata bahwa kita perlu memiliki tingkat pemurnian 60%. Bukankah kita pernah melihat orang ini sebelumnya? Dia berasal dari tempat kecil, jadi apa yang bisa dia lakukan? Kamu tidak perlu khawatir tentang dia sama sekali. Ketika Harold mendengar itu, dia merasa itu cukup masuk akal. Jack berasal dari pil surgawi. Pil surgawi adalah bagian dari wilayah Paviliun Rosevins. Bagi mereka, itu benar-benar tempat yang kecil. Harold berasal dari daerah dalam. Dari situlah para pejuang yang kuat berasal. Banyak master muncul di wilayah dalam, dan wilayah luar pada dasarnya adalah pedesaan bagi mereka. Harold menyipitkan matanya dan berkata, "Aku hanya merasa orang ini terlalu pandai berakting." Bahkan sekarang, dia masih bisa terlihat seperti semuanya berada dalam kendalinya. Ini sangat lucu dan menjengkelkan pada saat yang sama. Johnson mendengus. Dia hanya takut mempermalukan dirinya sendiri. Lagi pula, dia mungkin belum pernah melihat setengah dari rune sebelumnya, apalagi bisa menambalnya hingga 60% perbaikan. Harold mengangguk. Johnson melanjutkan sambil tersenyum, tidak banyak bakat dari mana orang ini berasal. Fakta bahwa dia bisa menjadi alkemis kelas 6 secara alami berarti dia pasti memiliki beberapa bakat. Namun, bakat itu tidak berarti apa-apa bagi kami. Dia pasti suka pamer di antara semua orang udik yang tidak berbakat sebelum ini. Dia mungkin sangat dipuji sehingga dia tidak tahu tempatnya. Bahkan di sini, dia masih berpikir dia bisa mengalahkan semua orang. Mungkin itu sebabnya dia bertindak begitu arogan. Harold mengangguk, merasa bahwa kata-kata Johnson sangat masuk akal. Dia juga berpikir seperti itu. Jack bertindak seperti itu karena tempat asalnya terlalu miskin. Bab 2552. Tidak ada master yang tepat di sana sama sekali. Jack mungkin yang terbaik di antara mereka dan tentu saja dihormati. Bahkan setelah pergi ke lembah Phoenix, dia masih merasa lebih baik dari orang lain. Karena itulah Jack berani mengatakan semua itu kepada Harold dan bahkan berani bertaruh. Dengan pemikiran itu, bibir Harold berkedut saat dia merasa lebih yakin tentang berbagai hal. Harold jelas tahu Jack adalah orang seperti itu, jadi tidak ada gunanya Harold tetap fokus pada Jack. Jack pasti akan kalah. Mengetahui fakta itu, Harold membuang muka dan mulai menjawab dengan sungguh-sungguh. Waktu perlahan berlalu. Yang terdengar hanyalah orang-orang yang bernafas. Saat mereka mendekati akhir ujian, Rudy sudah benar-benar putus asa. Dia hanya bisa menjawab 20% dari kartu kondensasi, dan dia bahkan tidak bisa menjamin bahwa yang dia jawab adalah 60% perbaikan. Rudy merasa seperti berada dalam situasi yang sangat putus asa. Dia sangat menyesal mengikuti Jack ke Aula Penatua.
Dia sudah membayangkan bagaimana rasanya dipanggil sendirian untuk dicaci maki oleh Penatua Elliot setelah hasilnya keluar. Dia akan dipermalukan di depan semua orang. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Tidak ada cara baginya untuk mundur lagi. Setelah tertegun untuk waktu yang lama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Jack. Yang dia lihat hanyalah Jack dengan dada membusung dan kepala terangkat tinggi. Jack memegang kartu kondensasi di tangannya seolah-olah dia telah menyelesaikan semua rune pil di kartu itu. Saat itu, Rudy bertanya-tanya seberapa yakin Jack dengan hasilnya. Dia tidak memiliki keberanian Jack, dia juga tidak memiliki bakat dan kemampuan Jack, tetapi dia tidak percaya bahwa Jack benar-benar bisa masuk ke 50 besar. Jika dia berhasil masuk 50 besar bahkan tanpa menghadiri satu kelas pun, Rudy pasti akan mendapat pukulan berat. Rudy telah merencanakan untuk berbicara dengan Jack setelah ujian selesai, tetapi dia tidak bisa menahan diri ketika dia melihat ekspresi tenang Jack. Rudy berbisik, "Jack, sudah selesai." Jack mengangguk tanpa berbalik. Rudy merasa aneh ketika melihat anggukan tenang Jack, jadi dia melanjutkan bertanya, "Bagaimana menurutmu hasilmu? Bisakah kamu masuk 50 besar?" Jack mengangkat alis. Dia tahu bahwa Rudy memintanya karena Rudy tidak percaya dia mampu melakukannya. Dia berbalik dan menatap Rudy. Dia berbisik kembali, "Aku sudah memberitahumu sebelumnya, jika aku benar-benar tidak percaya diri, maka aku tidak akan bertaruh." Rudy hanya bisa menarik napas dalam-dalam setelah mendengar itu. Pada saat itu, Rudy memiliki banyak hal yang ingin dia katakan, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengucapkan kata-katanya. Waktu perlahan berlalu, dan tes akhirnya berakhir dalam keheningan. Penatua Elliot dengan tenang berjalan keluar dari belakang, mengumpulkan kartu kondensasi satu per satu. Kartu kondensasi hanya membutuhkan waktu singkat untuk menentukan hasil semua orang. Setelah mengumpulkan semuanya, Penatua Elliot tidak membuang waktu sedetik pun sebelum meninggalkan aula Penatua untuk menentukan hasilnya. Tanpa sesepuh di sekitar, aula menjadi lebih hidup. Namun, semua orang memiliki ekspresi yang sangat serius pada saat itu. Keluhan dan erangan memenuhi ruangan. Aku tidak tahu apa yang Penatua Elliot pikirkan. Mengapa ujian ini berkali-kali lebih sulit? Apakah dia hanya ingin melihat kita semua gagal? Bab 2553. Siapa yang tahu apa yang Penatua Elliot pikirkan? Kita semua tahu bagaimana dia. Pikirkan saja rune pil di kartu tadi. 80% dari mereka adalah rune pil yang biasanya tidak kita gunakan sama sekali. Itu adalah rune rumit yang hanya digunakan oleh alkemis kelas 7. Aku bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya, apalagi bisa mengisinya. Hasilku akan mengerikan kali ini, aku bahkan tidak perlu memikirkannya. Aku hanya tidak tahu apakah ada orang yang akan melakukan lebih buruk dariku. Akan memalukan jika aku akhirnya dipanggil sendirian untuk melakukannya, dimarahi. Dimarahi akan membuatmu pergi dengan mudah. Jangan lupa bagaimana Penatua Elliot. Jika hasilnya sangat buruk, dia hanya akan menarikmu keluar dan mencaci maki dan menghukummu di depan umum. Kamu tidak hanya perlu didenda roh kristal, kamu bahkan akan dipaksa untuk berdiri di sudut yang menghadap ke dinding. Semua kata itu wajar saja didengar oleh Rudy. Setelah mendengar apa yang dikatakan semua orang, Rudy merasa sangat tidak enak. Dia menjadi hijau dengan penyesalan. Dia seharusnya tidak berpartisipasi dalam tes. Dia belum pernah menghadiri satu kelas pun dan baru saja menjadi alkemis kelas 6. Dia tidak memiliki kesempatan untuk berlatih memadatkan 900 rune pil selama itu, tetapi batasnya sudah diuji. Meskipun kartu kondensasi memiliki 900 rune pil juga, hanya 1/5 dari rune pil itu adalah jenis yang lebih mudah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka yang lain. Semakin Rudy memikirkannya, semakin frustrasi dia. Dia menggaruk telinganya, tidak menginginkan apapun selain pergi begitu saja. Namun, dia khawatir situasinya akan menjadi jauh lebih buruk jika Penatua Elliot kembali dan menyadari bahwa dia tidak ada lagi di sana. Apa yang seharusnya hanya omelan bisa berubah menjadi hukuman beberapa kali lebih buruk. Itu yang tidak dia inginkan terjadi. Dia benar-benar ingin berbicara dengan Jack, tetapi melihat ekspresi tenang Jack, suasana hatinya memburuk. Dia tidak lagi ingin mengatakan apa-apa. "Kamu benar-benar mengejutkanku." Suara Harold terdengar di depan. Jack mengerutkan kening, dia telah beristirahat dan tidak ingin mengatakan apa-apa, tetapi Harold masih bersikeras menjadi lalat yang mengganggu, terus-menerus berputar di sekelilingnya dan tidak pergi.
Jack sama sekali tidak ingin berbicara dengannya. Dia hanya membuka matanya dan berkata, bisakah kamu berhenti menjadi begitu menjengkelkan? Kami telah menetapkan taruhan kami. Anda akan tahu segalanya ketika hasilnya keluar. Apakah akan membunuh Anda untuk menutup mulut Anda? Mendengar nada kasar Jack, Harold tercengang. Dia mengira Jack akan menyadari kekurangannya setelah betapa kerasnya kartu kondensasi dan berhenti pamer di depannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Jack tidak akan terpengaruh olehnya dan tetap keras kepala seperti biasanya. Setiap kata yang diucapkan Jack sepertinya berniat menjejalkan mulutnya. Johnson tiba-tiba berdiri dari matras dan berteriak, Jack, aku tidak tahan melihatmu lagi. Apakah kamu bersikeras melakukan lelucon ini? Jangan pikir kami tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu hanya anak nakal yang tidak berguna dari pedesaan. Apa yang pernah kamu lihat sebelumnya? Apakah kamu pikir bakatmu cukup bagus untuk dibanggakan di depan kita semua? Biarkan aku memberitahumu, kamu benar-benar salah. Bibir Jack mulai berkedut putus asa. Benar saja, lalat-lalat ini terus membuatnya terdiam dan tak berdaya. Jack mengangkat alisnya dan menjawab, bisakah kamu dan Harold diam saja? Apakah kamu akan mati jika hanya menunggu sebentar? Johnson gemetar karena marah. Dia dengan cepat berjalan di depan Jack. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menang? Tidakkah kamu tahu betapa sulitnya kartu kondensasi? Jika kamu bahkan dapat menjawab seperlimanya, kamu akan cukup bagus. Bab 2554. Jack menarik napas dalam-dalam dan memandang Johnson seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Kamu tidak mengenalku sama sekali, jadi bagaimana kamu begitu yakin bahwa aku hanya bisa menjawab seperlima dari pertanyaan? Johnson mendengus dingin ketika dia berkata dengan nada arogan, kamu berasal dari pil surgawi. Bagaimana tempat kecil itu bisa menumbuhkan master? Lembah Phoenix mengumpulkan begitu banyak master alkimia, di mana kamu bisa menempatkan di antara kita? Aku memandangmu dengan baik dengan mengatakan bahwa kamu dapat menyingkat seperlima rune. Lagi pula, hanya seperlima rune di kartu yang lebih sering terlihat rune. Sisa rune semuanya sangat langka. Hanya satu alkemis kelas 7 akan mampu mengisi 90% dari mereka. Jack tertawa sebelum berkata, jika saya benar-benar merasa akan kalah, saya tidak akan pernah bertaruh dengan Harold. Lebih baik jika Anda diam saja. Sebelum Jack bisa menyelesaikan, dia diinterupsi oleh Johnson lagi, sepertinya kamu masih terjebak dalam ketidaktahuan. Apakah kamu pikir kamu benar-benar bisa masuk ke 50 besar dengan keterampilan yang kamu miliki? Lucu sekali. Harold berkata dari belakang Johnson, ada 180 orang dalam ujian kali ini. Hanya ada lebih dari 200 alkemis di seluruh lembah Phoenix. Hampir semua orang hadir di sini hari ini. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkan semua master ini dan menjadi seseorang di 50 besar? Jack menarik napas dalam-dalam, benar-benar ingin menutup telinganya. Dengan begitu, dia tidak perlu berbicara dengan mereka berdua, tetapi mereka berdua sepertinya tidak mau menyerah. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengatakan apa-apa, kembali kepada mereka, mereka hanya akan menjadi lebih buruk. Jack menghela nafas saat dia berdiri, menghadap Johnson, dan berkata, bisakah kamu berhenti menghakimi orang lain dengan otakmu itu? Sikapnya membuat Harold dan Johnson merasa Jack hanya berusaha keras kepala. Yang lain juga merasa Jack hanya mengatakan semua itu karena kata-kata yang dia katakan sebelumnya telah memaksanya. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan keras, saya menolak untuk percaya bahwa Anda tidak berpikir ujian itu sulit. Mengapa Anda masih berpura-pura? Sebaiknya kamu menyiapkan 5.000 kristal roh sekarang. Jika kamu tidak dapat memproduksinya nanti, Penatua Elliot tidak akan membiarkanmu pergi. Itu benar Jack. Tidak bisakah kamu mengakui bahwa kamu ceroboh? Jika kamu tidak begitu impulsif, kamu tidak perlu membayar harga yang begitu mahal. Sama seperti semua orang berbicara di antara mereka sendiri, Penatua Elliot berjalan kembali ke aula dengan hasil di tangan. Saat dia berjalan, dia melihat ke arah mereka. Pada saat itu, Penatua Elliot memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Tatapannya berlama-lama pada Jack untuk waktu yang lama, tetapi setelah itu, dia menghindarinya. Fakta bahwa Penatua Elliot sudah kembali berarti mereka tidak bisa lagi terus mengganggu Jack. Johnson mengerutkan kening saat dia menatap Jack dengan penuh arti. Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke tempat asalnya. Penatua Elliot berdiri di tengah dengan selembar perkamen di tangan.
Di atasnya ada hasil semua orang. Penatua Elliot mulai membaca gulungan di depan semua orang. Dia menatap setiap nama. Dia membuka mulutnya dan mencoba membacanya, tetapi mulai ragu-ragu. Semua orang memandang Penatua Elliot dengan cemas, tidak menginginkan apapun selain untuk bisa melihat scroll untuk melihat hasilnya. Harold tiba-tiba merasa sedikit gugup ketika dia melihat sikap Penatua Elliot yang bertentangan. Bagaimanapun, Jack tetap berdiri tegak seperti biasanya. Setiap kali dia berbicara dengan Jack, rasanya Jack tidak menganggapnya sebagai orang penting sama sekali, yang menyebabkan Harold sangat frustrasi. Bab 2555. Yang ingin dia lakukan hanyalah mengumumkan kedua hasil mereka. Kemudian dia akan memberikan hasilnya pada Jack agar Jack berhenti menjadi begitu arogan. Dengan begitu, dia bisa melampiaskan kekesalannya. Namun, Penatua Elliot tampak sangat ragu-ragu, yang menyebabkan Harold kehilangan kesabarannya. Dia tidak bisa tidak berkata, "Penatua Elliot, bagaimana hasil saya?" Setelah memikirkannya, Harold merasa bertanya tentang hasil Jack akan tampak sedikit memaksa. Lebih baik bertanya tentang hasilnya terlebih dahulu sebelum mencoba mendorong hasil Jack. Dengan begitu, Jack akan bisa merasakan perbedaan di antara mereka berdua. Penatua Elliot mengangkat alis, mengambil perkamen sebelum dia berkata, "Tidak ada yang terlalu istimewa tentang hasil Anda kali ini, tetapi Anda masih tetap berada di 10 besar. Anda berada di tempat ke-10. Kamu berhasil menyelesaikan 60% rune pil, tetapi dari 60%, 8 dari 10 di antaranya tidak mencapai tanda penyempurnaan 60%. Sejujurnya, aku tidak senang dengan hasilmu." Saat dia mengatakan itu, Penatua Elliot memandang Harold dengan sedih. Bibir Harold membeku saat tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang. Dia tahu bahwa hasilnya kali ini bukan yang terbaik. Itu terutama karena dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Saat dia tenang, dia akan segera memikirkan betapa tidak sopannya Jack. Kata-kata kasar itu terus menyerangnya, menyebabkan dia tidak bisa tenang. Wajar jika dia tidak bisa mendapatkan hasil yang baik dengan pola pikir yang frustrasi. Wajah Harold sedikit pucat. Meskipun dia tidak mendapatkan hasil yang sebaik yang dia inginkan, itu harus tetap jauh lebih baik daripada Jack. Memikirkan hal itu, dia segera berbalik dan menatap Jack dengan ekspresi menantang lagi. Ketika Jack merasakan tatapan Harold, bibir Jack sedikit berkedut. Dia benar-benar ingin bergegas di depan Harold dan memberitahu Harold untuk berhenti dengan tindakan kecil itu. Dia tidak menginginkan apapun selain hanya diam-diam menunggu hasilnya. Pergantian kepala Harold yang tiba-tiba telah dilihat oleh Penatua Elliot juga. Secara alami, Penatua Elliot tidak senang. Kamu tidak punya hak untuk mencoba dan pamer di depan Jack karena hasilnya lebih baik darimu. Dia mendapat tempat kelima. Saat Penatua Elliot mengatakan bahwa seluruh bidang terkejut. Semua orang melebarkan mata mereka, berpikir bahwa mereka salah dengar. Jack mendapat tempat kelima. Apakah itu benar? Pasti mereka berhalusinasi, kan? Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mendengar hasil yang tidak masuk akal? Orang yang langsung mempertanyakannya tidak lain adalah Harold. Dia berteriak, "Penatua Elliot, apa yang kamu katakan?" Jack ada di tempat kelima. Penatua Elliot sudah mengharapkan itu terjadi. Dia tidak ragu-ragu untuk mengangguk dan menjawab, Jack berhasil menyelesaikan 80% rune pil. Semua rune itu pada penyempurnaan 60%. Penatua Elliot mengumumkan semua itu dengan ekspresi serius, jadi tentu saja tidak ada ruang untuk keraguan. Namun, terlepas dari itu, semua orang tidak bisa tidak dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bab 2556. Bagaimana Jack bisa begitu berbakat? Dia bahkan belum pernah menghadiri satu kelas pun dan masih berhasil mencapai hasil seperti itu. Anak itu benar-benar sesuatu yang lain. Tidak heran dia berhasil mengangkat kepalanya tidak peduli apa yang dikatakan Harold. Dia benar-benar memiliki keterampilan untuk mendukungnya. Napas Harold mulai tidak menentu saat itu. Seluruh wajahnya memerah dan tangannya mulai gemetar saat dia berkata, "Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menyelesaikan 80%? Dia tidak memiliki kemampuan itu. Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan itu. Saya jamin dia tidak memilikinya, T." Kata-kata itu semua praktis diteriakkan oleh Harold. Pada saat itu, Harold tidak bisa lagi menjaga ketenangannya, dan semua yang dia katakan tampak gila. Penatua Elliot mengerutkan kening dan berkata, "Tetap tenang. Jika kamu terus bertindak seperti ini,
saya akan melemparkan Anda langsung ke penatua disiplin. Kemudian Anda akan belajar apa artinya berperilaku sendiri. Kata-kata itu berhasil membangunkan Harold. Dia tahu bahwa dia terlalu emosional, tetapi dia tidak tahan. Dia tidak percaya bahwa Jack sebenarnya cukup berbakat untuk mengalahkannya. Penatua Elliot dengan dingin tertawa, mengapa dia tidak bisa melakukan ini? Mengapa dia tidak memiliki bakat? Berapa banyak yang Anda ketahui tentang dia untuk berani membuat penilaian itu? Pada saat itu, wajah Harold benar-benar merah. Wajahnya memiliki ekspresi gila di atasnya. Dia tidak bisa menerima hasil Jack. Dia tidak bisa menerima bahwa Jack lebih baik darinya. Sebelum itu, dia yakin bahwa bakat dan kemampuannya jauh lebih baik daripada Jack's. Jack hanya bisa begitu sombong karena Jack bodoh. Ketidaktahuan itu menyebabkan dia tidak tahu batasannya. Namun, kenyataan membuktikan bahwa pikirannya semua salah. Dia tidak sebaik Jack. Jack begitu arogan karena Jack tahu kemampuannya. Perubahan besar itu tidak bisa diterima oleh Harold. Dia selalu menjadi orang yang diletakkan di atas alas. Dia selalu dipuji oleh semua orang. Johnson tahu bahwa Harold tidak dapat menerima kenyataan pada saat itu, tetapi Johnson tidak tahu harus berkata apa kepada Harold. Bahkan Johnson tidak bisa menerima kenyataan. Tangan Harold gemetar saat berkata, dia pasti curang. Ini pasti karena curang. Jika dia tidak curang, tidak mungkin dia mendapatkan hasil ini. Dia jelas pendatang baru. Dia bahkan tidak pernah menghadiri satu pun dari kelasmu. Rune pil baru itu telah. Bahkan mungkin belum pernah dilihat olehnya sebelumnya. Jika itu masalahnya, bagaimana dia bisa menyelesaikan 80% dari mereka? Semuanya palsu. Dia benar-benar curang. Harold terdengar sangat gila. Dia ingin memberitahu semua orang yang hadir bahwa Jack benar-benar mendapatkan hasil itu dari beberapa bentuk kecurangan. Jack tidak seberbakat dirinya. Penatua Elliot menghela nafas dengan putus asa. Ketika dia kembali ke aula sebelumnya, dia juga mengantisipasi fakta bahwa hasilnya tidak akan diterima dengan mudah. Namun, dia tidak menyangka Harold akan bertindak begitu gila. Harold berusaha mengatakan apapun untuk membuktikan bahwa Jack tidak lebih baik darinya. Jika itu terjadi pada penatua lainnya, mereka mungkin akan menghibur Harold. Bagaimanapun, Harold adalah master yang langka, tetapi penatua Elliot tidak memikirkannya sama sekali. Dia mengerutkan kening ketika dia berkata, berhentilah mencoba membohongi dirimu sendiri. Semua orang di sini tahu bahwa itu tidak mungkin untuk menyontek pada tes itu sebelumnya. Tesnya adalah tentang mengondensasi rune pil. Setiap hal yang Anda lakukan dalam tes itu tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Bab 2557. Kamu terus mengatakan bahwa Jack curang, jadi katakan padaku bagaimana dia curang. Bagaimana dia bisa menipu untuk mendapatkan 80% rune pil. Kata-kata itu berhasil membuat Harold pucat. Pertanyaan penatua Elliot masuk akal. Karena Harold merasa Jack curang, maka dia harus memberitahu semua orang bagaimana dia curang. Tes tersebut difokuskan pada pengujian keterampilan yang sebenarnya. Tidak ada cara untuk menipu kecuali Jack memberikan kartu kondensasinya kepada orang lain. Namun, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa Jack tidak menyerahkan kartu kondensasinya kepada orang lain. Semua orang bisa menjadi saksi untuk itu. Harold tampak seperti tomat pada saat itu. Dia tidak bisa membantah kata-kata Elder Elliot sama sekali, dia juga tidak tahu harus berkata apa. Namun, dia masih menolak untuk percaya apa yang telah terjadi. Dia bahkan tidak mau melihat Jack, takut Jack akan mengejeknya. Itu akan menjadi pukulan yang terlalu berat untuk diterima. Johnson mengulurkan tangan untuk meraih lengan Harold. Harold, hasilnya pasti benar. Tidak apa-apa, tidak ada alasan untuk terus membicarakannya. Kata-kata Johnson menyebabkan Harold perlahan-lahan menjadi tenang. Namun, wajahnya masih pucat. Penatua Elliot menghela nafas tak berdaya saat dia menyerahkan perkamen itu kepada Harold sehingga Harold bisa melihatnya. Harold dengan gemetar mengulurkan tangannya dan menerima gulungan itu. Hasil Jack tiba-tiba muncul di depannya. Jack berada di tempat kelima dengan hasil yang tertulis di sana. Masing-masing rune pil telah mencapai penyempurnaan 60%. Persis seperti yang dikatakan penatua Elliot, Jack telah menyelesaikan 80% dari mereka. Tidak satu lebih atau satu kurang. Untungnya, Harold masih memiliki akal sehatnya. Kalau tidak, dia akan membiarkannya tergelincir bahwa dia ingin melihat kartu kondensasi yang baru saja digunakan Jack. Jika dia melakukan itu,
dia mungkin akan mengundang kemarahan Elder Elliot. Dia meludah dengan pasrah saat dia melihat hasilnya sendiri. Hasilnya bukan yang terbesar kali ini. Dia ditempatkan ke-10 dan tidak banyak runepilnya yang memenuhi syarat. Runepil lainnya sama sekali tidak mengalami penyempurnaan 60%. Keduanya jelas berada di level yang berbeda. Ketika dia melihat itu, Harold tiba-tiba tertawa. Tawanya mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang menatapnya dengan tatapan aneh. Harold sebenarnya bisa tertawa saat itu. Apa yang dia tertawakan? Ketika mereka melihat Harold tertawa, mereka segera melihat bahwa tawa Harold itu tidak mencapai matanya sama sekali. Dia tidak benar-benar tertawa. Dia baru saja kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ini terlalu lucu. Ini terlalu lucu. Harold tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Dari saat Penatua Elliot memasuki aula, dia berpikir untuk bertanya tentang hasilnya sebelum meminta Jax. Dengan begitu, dia akan memberitahu Jack perbedaan di antara mereka. Namun, hasil akhirnya adalah benar-benar ada perbedaan di antara mereka berdua, tetapi itu adalah kebalikannya. Penatua Elliot tahu bahwa emosi Harold sangat rumit pada saat itu. Namun, waktu masih terus berdetak. Mereka tidak bisa menunda sesuatu hanya karena Harold. Elder Elliot mengulurkan tangan dan mengambil perkamen dari tangan Harold. Bab 2558. Dia dengan tenang mulai membacakan hasilnya kepada semua orang yang hadir. Mereka dengan hasil yang lebih baik bersukacita di kepala mereka. Mereka yang hasilnya tidak bagus terlihat seperti Harold sebelumnya dan mengingatkan pada tomat. Hasilnya dibaca dari atas ke bawah. Pada awalnya, nada suara Elder Elliot masih tenang. Semakin banyak dia membaca, semakin masam raut wajahnya menjadi. Ketika dia membaca 5 orang terakhir, dia sudah memiliki kerutan di wajahnya. Ketika sampai pada nama belakang, Penatua Elliot mengulurkan tangan dan memasukkan perkamen ke dalam sakunya. Nada suaranya dingin, "Siapa Rudy Gelas?" Ketika dia menanyakan itu, Rudy sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya menggigil. Dia tampak seperti kelinci yang ketakutan. Jack tak berdaya menatap Rudy di sebelahnya. Saat itu, Rudy merasa ingin mati. Jika dia bisa, dia akan menggali lubang di tanah. Biarkan aku mengatakan ini lagi. Siapa Rudy Gelas? Itu seharusnya membuat Rudy tidak bisa bersembunyi. Yang bisa dia lakukan hanyalah menarik kembali pikirannya sebelumnya. Dia dengan enggan mengangkat tangannya. Ketika Rudy mengangkatnya, Penatua Elliot tertawa dingin. Selama bertahun-tahun saya melakukan tes yang menyegarkan, ini pertama kalinya saya melihat seorang alkemis mencetak 0. Saya melihat Anda memiliki lencana alkemis peringkat 6. Anda mungkin telah diuji sebelum Anda datang ke sini. Aku tidak tahu siapa yang benar-benar mengizinkanmu lulus ujian untuk menjadi alkemis kelas 6. Jika aku tahu siapa itu, aku harus bertanya kepadanya bagaimana seseorang yang tidak tahu apa-apa sepertimu berhasil menjadi alkemis kelas 6. Petik 2. Kata-kata itu sangat membuat Rudy malu. Dia benar-benar ingin mengatakan sesuatu untuk dirinya sendiri pada saat itu, karena dia pasti melakukannya. Tidak menyontek saat ujian. Namun, hasilnya jelas untuk dilihat semua orang. Apapun yang dia katakan tidak akan berguna. Penatua Elliot tidak peduli dengan semua itu. Dia mencetak 0. Bahkan aku terkesan. Dengan kata-kata Penatua Elliot, semua orang mulai mengejek Rudy. Pertama kali, mereka menutupi mulut mereka. Ketika mereka melihat bahwa Penatua Elliot tidak menghentikan mereka, mereka tidak menahan diri. Saya ingat dia datang bersama Jack. Saya tidak percaya hasilnya begitu berbeda. Saya pikir burung-burung dengan bulu yang sama berkumpul bersama. Saya mendengar bahwa mereka berdua adalah pendatang baru. Pendatang baru biasanya tidak melakukannya dengan baik tetapi saya belum pernah melihat orang melakukan ini dengan buruk. Dia benar-benar mendapat 0. Dari runepil yang dia kentalkan, dia bahkan tidak mendapatkan satu pun dengan benar. Itu lucu. Dia benar-benar berani berpartisipasi dalam tes. Dengan levelnya, apakah dia tidak takut ditertawakan? Kepala Rudy semakin menunduk mendengar kata-kata itu. Api kemarahan mulai berkobar di kepalanya. Tinjunya terkepal erat saat dia bersumpah untuk mendapatkan kembali martabatnya. Dia akan memastikan bahwa semua orang yang hadir tidak akan lagi berani meremehkannya. Jack memandang Penatua Elliot dan melihat bahwa Penatua Elliot tidak berencana untuk mengatakan apapun, jadi dia berkata, "Penatua Elliot, Anda benar. Tidak baik mendapatkan hasil yang mengerikan seperti itu. Namun,
Dia ikut dengan saya. Dia baru saja menjadi seorang alkemis kelas 6. Mampu memadatkan runepil dengan penyempurnaan 50% sudah yang terbaik yang bisa dia lakukan. Setelah mengatakan itu, Jack berkata, itu benar karena hasilnya sudah keluar, bisakah kamu membayar taruhannya, Harold? Bab 2559. Kata-kata itu berfungsi sebagai pengingat bagi semua orang yang hadir, dan juga berhasil menenangkan semua orang yang ada di sana. Lalu apakah mereka ingat taruhan Harold dengan Jack? Jika Jack berhasil masuk 50 besar, Harold harus memberi Jack 5.000 kristal roh. Ketika mereka berdua memasang taruhan itu, tidak ada yang percaya pada Jack. Mereka mengira Jack adalah orang bodoh yang tidak punya pikiran. Sekarang sepertinya Jack hanya percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Karena dia memiliki keterampilan itu, wajar baginya untuk memasang taruhan itu. Wajah Harold tiba-tiba memucat, dan ekspresinya mulai tenggelam. Dia menatap Jack dengan ekspresi rumit. Ketika Jack melihat bahwa Harold tidak bereaksi, dia mengangkat suaranya, apakah kamu berencana untuk tidak membayar? Apakah kamu mencoba untuk membatalkan taruhan? Sepertinya kita benar-benar harus membuat kontrak jiwa sekarang, maka kamu tidak akan melakukannya, bisa menyesali banyak hal. Kata-kata Jack merupakan tamparan bagi wajah Harold. Tubuh Harold bergetar karena marah saat dia menegakkan punggungnya, siapa bilang aku tidak akan membayar? Ini hanya 5.000 kristal roh. Bukan apa-apa bagiku. Setelah dia mengatakan itu, dia dengan marah mengambil 5.000 kristal roh dari penyimpanannya dan memberikannya kepada Jack. Jack mengangkat alis saat dia dengan tenang menyimpan kristal roh itu ke dalam biji mustard. Penatua Elliot mengangguk ketika dia berkata, jika Anda bersedia bertaruh, maka Anda harus bersedia menerima kerugian Anda. Itulah cara seorang pria sejati. Harold merasa sangat malu dan tidak ingin apa-apa selain membenturkan kepalanya ke tiang. Johnson buru-buru meraih lengan Harold saat dia berbisik. Ayo pergi. Karena hasilnya sudah keluar, tidak ada alasan untuk tinggal di sini. Kita masih harus menghadiri kelas besok. Harold menghela nafas sambil mengusap dagunya, mencoba yang terbaik untuk menekan perasaannya yang rumit. Setelah itu, dia membungkuk kepada Penatua Elliot dan berkata bahwa dia tidak enak badan dan ingin permisi untuk kembali beristirahat. Penatua Elliot tidak mempersulitnya dan hanya melambaikan tangan kepada Harold. Setelah Harold pergi, semua orang mulai pergi juga. Jack juga tidak ingin tinggal di keramaian. Setelah memastikan bahwa hadiah itu akan dikirim ke halaman mereka, Jack segera meninggalkan aula Penatua. Saat dia kembali, dia mengatur agar Lou mengumpulkan hadiahnya. Dalam perjalanan kembali, Rudy cukup tertekan, Rudy hanya mengikuti di belakang Jack dengan kepala tertunduk. Jack tidak mengatakan apa-apa, dia hanya membantu Rudy sedikit lebih awal sebagai isyarat biasa. Lagi pula, Jack tidak terlalu dekat dengan Rudy. Saat hendak memasuki kamarnya sendiri, Rudy tiba-tiba berteriak pada Jack, terima kasih atas bantuanmu hari ini, Jack. Jack mengangkat alis. Dia mengira Rudy tidak akan berterima kasih padanya. Lagi pula, Rudy biasanya sangat sombong, tetapi dia tiba-tiba menjadi rendah hati. Jack mengangguk tanpa berbalik, itu bukan isyarat besar baginya. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan saat itu adalah bergegas kembali ke kamarnya. Begitu Lou kembali dengan hadiahnya, dia akan mulai memurnikan Green Sun Pill. Tepat saat Jack membuka pintunya, Rudy sekali lagi berteriak, Jack, aku tidak berencana memberitahumu ini sebelumnya, tapi setelah memikirkannya, aku merasa harus melakukannya. Nada bicara Rudy sangat aneh. Ada sedikit kecemasan dalam kesuramannya. Jack mengerutkan kening saat dia berbalik untuk melihat Rudy yang masih terlihat depresi seperti sebelumnya. Jack kemudian mengerutkan alisnya dan bertanya, ada apa? Bab 2560. Rudy menarik napas dalam-dalam dan berkata, sejak Grayson mengucapkan selamat tinggal kepada kita dan menuju ke halamannya, aku belum pernah melihatnya sama sekali. Aku tidak mengenal siapapun di sini selain kamu dan dia, jadi aku merasa ingin mencarinya ketika aku bebas. Namun, dia sepertinya tidak ada di sana setiap kali aku pergi. Aku bertanya kepada orang yang tinggal di halaman yang sama dengannya, tapi pria itu mengaku belum pernah bertemu Grayson. Jack berkata dengan rasa ingin tahu, dia tidak pernah bertemu Grayson. Maksudmu Grayson hilang? Dia hilang di Phoenix Valley. Rudy mengangguk dengan serius, saya merasa ada yang tidak beres, jadi saya menemukan waktu untuk mencari Tuan Zain. Namun,
Yang membuatnya aneh adalah Tuan Zain menyuruh saya untuk mengurus urusan saya sendiri. Dia mengatakan kepada saya bahwa Anda dan saya aman. Dia mengatakan untuk tidak menanyakan hal lain dan juga tidak memikirkannya. Setelah itu, dia mengirim saya kembali. Mengatakan bahwa Rudy memiliki ekspresi masam di wajahnya. Terlihat jelas betapa takutnya dia dari ekspresinya. Alis Jack semakin berkerut. Mereka berdua tahu bahwa hilangnya Grayson bukanlah sesuatu yang sesederhana itu. Jika tidak, Zain tidak akan mengatakan apa yang dia lakukan. Jack menarik napas dalam-dalam sambil mendorong pintu kamarnya. Setelah itu, dia melambai pada Rudy untuk masuk dan berbicara. Ketika mereka berdua masuk ke dalam, Jack menuangkan secangkir teh untuk Rudy. Sambil menyesap teh, Rudy berhasil mendapatkan kembali ketenangannya. Itulah salah satu alasan aku bersikeras mengikutimu kemana-mana. Aku bukan idiot, aku tahu kamu tidak ingin aku ada di dekatmu. Aku hanya takut. Aku khawatir sesuatu akan terjadi padaku kapan saja, jika saya tidak mengikuti Anda. Zain sangat belak-belakan ketika dia mengatakan semuanya. Ketika dia berbicara dengan saya, dia memiliki ekspresi yang aneh. Kata-kata itu sepertinya dimaksudkan untuk mengancam saya. Dia tidak ingin saya ikut campur. Jack mengangguk sambil meminum seteguk teh. Sejak mereka memasuki lembah Phoenix, Jack telah melupakan semua tentang Grayson. Bagaimanapun, Jack adalah seseorang dengan ambisi besar. Dia tidak pernah menjadi seseorang yang menyimpan dendam kecil. Meskipun Grayson telah membuat Jack marah sebelumnya, Jack kehilangan keinginan untuk melakukan apapun pada Grayson seiring berjalannya waktu. Dia tidak pernah menyangka rencana jahat seperti itu akan terlibat ketika dia selanjutnya mendengar nama itu. Jack menarik napas dalam-dalam saat dia mulai memiliki ekspresi khawatir juga. Jack selalu menjadi seseorang yang menahan diri untuk tidak menunjukkan emosinya, tetapi setelah mendengar kata-kata Rudy, itu sulit baginya untuk mengontrol ekspresinya. Jadi maksudmu dia tidak pernah terlihat setelah dia pergi ke halamannya sendiri. Entah dia benar-benar tersesat, atau dia ditangkap oleh seseorang. Rudy mengangguk dengan serius. Itu benar-benar terjadi seperti itu. Sejak Grayson mengucapkan selamat tinggal, Grayson tampaknya benar-benar menghilang dari lembah Phoenix. Ini pasti dilakukan oleh Phoenix Valley, tapi kenapa mereka menculik Grayson dan bahkan mengancamku? Jack menarik napas dalam-dalam saat pikirannya berpacu. Setelah memikirkannya sebentar, dia berkata, dia diculik di siang hari bolong. Kami tidak tahu seperti apa situasinya sekarang. Yang sebenarnya perlu dia ketahui bukanlah di mana dia berada, tetapi mengapa dia dibawa. Meskipun Tuan Zain terdengar baik ketika dia mengatakan kami berdua aman, itu tidak berarti bahwa semuanya aman seperti yang dikatakan Tuan Zain. Dia mungkin hanya mengatakan itu untuk menenangkan kami. Bersambung.